Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bibi Chai. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini aku seneng banget karena bisa ketemu dengan Ini YouTuber luar biasa ini guys. YouTuber luar biasa. Nah, ceritanya gini ya teman-teman. Aku satu minggu yang lalu ya guys. Satu minggu yang lalu pas Lagi jalan-jalan sama teman-teman aku dan melihat ada teman kita ini, dia lagi bikin konten guys. Di situ aku samperin. Ya aku kan orangnya kayak gini lah, biasalah kalau ada suka iseng sih sebenarnya. Jadi aku samperin, aku tanya mbak YouTube-nya apa kayak gitu sih. Padahal di situ apa niatnya? Siapa tahu bisa tukeran subscribe gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi mbaknya juga asik. Perkenalkan, namanya siapa? Afril Nayoan. April, panggilannya April. YouTube-nya apa? Afril Nayoan. April Nayan. Nah, nanti aku bisa mention ya, aku kasih YouTube-nya apa, aku kasih di sini atau di sini, pokoknya aku kasih di Guys, maaf ya, saya pemula, dia udah paling pengalaman ini 13.000 subscriber. Sebenarnya gini ya, kita harus semangat di situ dan suatu saat nanti subscribe itu akan datang dengan sendirinya. Amin, amin. Nah, pertama-tama ini langsung aja ya ke kontennya. Aku mau tanya apa sama dia, biar dia tuh nervous gitu kan. Aduh, agak pertanyaan deg-degan. apa? Pertanyaan apa ini? Gimana motivasinya kok bisa bikin YouTube? Jadi teman-teman semua, saya tuh kemarin 2019 sebenarnya YouTube udah ada waktu saya kontrak pertama masih tinggal di Bulog. Iya. Saya bikin ini untuk teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Indonesia, biar teman-teman bisa termotivasi mungkin datang di sini. Apa terlebih kan saya suka tentang hukum-hukum yang ada gitu ya. Jadi saya belajar sedikit tentang peraturan-peraturan yang ada. Karena banyak teman-teman di Indonesia yang sering gini, nggak mau datang di Hong Kong, takut jangan dipukulin, jangan disiksa, nggak dikasih makan gitu. Ya bener banget sih. Jadi saya sengaja bikin konten YouTube saya karena memang konten YouTube saya itu tentang edukasi, tentang peraturan-peraturan yang ada di sini, bahkan di Indonesia, di Hong Kong juga gitu. Ya teman-temannya Indonesia dari dalam proses tuh tahu dan nggak takut lagi. Bener kan? Benar, karena di YouTube saya itu menceritakan, ya maksudnya mengedukasi gitu, peraturan apa saja yang kita harus lakukan, yang harus kita tahu sebelum kita ke Hong Kong, dan apabila kita sudah di Hong Kong bertemu majikan, peraturan-peraturan apa saja yang kalian harus tahu. Iya benar. Oke, itu motivasi dia. Dan sekarang aku mau tanya, udah berapa tahun di Hong Kong? Saya baru 2 tahun lagi, baru satu kontrak. Ini 13 tahun. Aduh, kontrak, tapi masih semangat dong. Semangat. Sampai sejauh ini lagi semangat. Sejauh ini semangat, tapi jangan sampai patah semangat ya. Harus semangat. Oke, gimana majikannya? Maksudnya bisa, ini masih kontrak pertama, kontrak kedua udah habis. Oh, ini udah kontrak kedua. Berarti majikannya baik dong. Baik banget. Jadi yang majikan dulu itu sebenarnya baik, cuman udah nggak bisa renew lagi. Dia pun suaminya udah nggak pulang gitu. Oh, kayak gitu. Yang sekarang jaga apa? Sekarang jaga anak satu. Dan rumahnya ini di belakang sini guys, dekat rumah aku sebenarnya. Makanya tetanggaan. Kita sempatkan untuk bertemu dan bisa collab, seneng banget sih aku sebenarnya. Saya sangat senang banget guys, karena dia kan YouTuber gitu. Saya pemula, waduh gimana ya, lagi ciut gitu. Nggak boleh ciut dong ya. Dan ini kan masih di Hong Kong, setidaknya baru 1-2 tahun lebih lah ya. Iya. Apa suka dukanya kerja di Hong Kong? Oh, saya paling baperan guys. Sedih banget saya sedih banget. Apa pernah dipukul majikan? Jadi teman-teman semua, biar kalian tahu ya, background saya ini sebenarnya dulu itu adalah pebisnis. Saya pernah jadi pembeli cengki. Kalau kalian tahu tuh rokok. Yes, rokok itu gudang garam. Saya pernah jadi orangnya gudang garam di lapangan untuk beli cengki, dan saya pernah putar uangnya bos itu yang di gudang garam khususnya itu. Saya pernah 5 atau 6 M itu untuk beli cengki. Dan 2000
tuh seorang pembisnis Yes, loh guys. 2016, 2000. Hebat. Aduh, panjang banget kalau mau diceritain guys, mau nangis gitu ya. Itulah kehidupan. Iya. Dan 2016 saya pegang uangnya Bentul dari bos sekitar 13 miliar dan 180 ton. Saya bisa beli cengki di lapangan di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Dan singkat cerita dari progres hidup yang kacau balau, akhirnya saya memutuskan ke Hong Kong, itu pun dari Singapura guys. Jadi ceritanya waktu itu saya, ini akan panjang ya, boleh diceritakan sedikit? Boleh, silakan. Jadi teman-teman semua, saat saya kolaps, waktu itu saya jatuh, saya ada problem rumah tangga gitu. Saya ke Singapura dalam rangka cuma mau jalan-jalan guys. Saya sebenarnya dulu pertama kawin udah suka mau jadi TKW, tapi dalam hati saya gini, nggak mau jadi TKW kan. Waktu dulu saya masih kecil, masih susah, udah disuruh-suruh tante, udah tinggal sama tante, disuruh jadi pembantu sama tante, nggak mau lagi aja lah jadi pembantu gitu ya, seorang TKW. Buat saya ngapain gitu, lagian saya kalau bisnis mau jadi income aja saya bisa dapat satu hari dulu pernah 20 juta gitu satu hari itu guys. Berarti ini mantan pembisnis loh guys. Menjadi seorang TKW. Aduh, panjang banget. Jadi saya ke Singapura itu waktu sudah kacau balau, saya ke Singapura jalan-jalan. Ada teman di sana. Dia bilang saya di sini sambil kerja. Ternyata dia part time guys. Jadi dia keluar Batam. Saya dalam hati gini, kok mereka bisa ya, kita dulu berbisnis, kalau kita jadi orang bisnis gitu, untuk holiday aja guys, kita harus programkan dengan bertahun-tahun gitu. Kok mereka bisa ya keluar masuk kayak gini gitu. Terus saya bilang dengan saya dong, jangan, dia juga kenal saya, tetangga saya juga dia gitu. Jangan, nanti sebentar kamu nggak bisa nyuci apa gitu. Aduh, saya ini kan juga dari kecil ngebabu sama saudara, tahulah itu. Cuman karena udah pernah pegang uang, berbisnis itu gampang teman-teman semua, jadi agak udah malas lah gitu, bukan gengsi, malas gitu. Akhirnya dia bilang, oh kalau kamu suka ayo. Terpaksa saya bilang, nanti saya bayar tiketmu ke Singapura, saya bayar tiketmu ke Singapura. Jadi ajarin saya keluar masuk itu seperti apa di Singapura gitu. Dan akhirnya kita masuk Singapura. Diamlah di sana 20 hari, ngapain kalau diam ya? Orang bisnis aja 20 hari itu keluar uang banyak guys gitu ya. Ini kita yang udah gelandangan kan, ceritanya ini udah bangkrut kan. Saya bilang, yuk ajarin saya part time di mana gitu. Ayo ada, saya kasih part time kamu kerja di rumah di Pasiris waktu itu. Oh, di Pasiris ya? Yes, Pasiris. Ayo kerja di Pasiris. Pertama kali saya part time itu udah lama kan, udah nggak ngebabu. Dulu di rumah juga ada anak-anak banyak tinggal. Jadi teman-teman semua kalau mau cari tahu kehidupan saya panjang. Saya punya yayasan bergerak di pendidikan anak-anak kurang mampu juga, namanya Yayasan Generasi Raja Wali Emas. Jadi banyak anak-anak juga yang saya sekolahin gitu ya. Tinggal di rumah, bangun pagi pun saya biasanya kan, Kak mau makan apa besok? Saya makan bubur ya. Udah dimasakin mereka, jadi udah biasa gitu. Saya cuci kamar mandi pertama kali di Pasiris 2 guys. Terus saya nangis. nangisnya karena nggak Setan, gue bangkrut. sambil curhat gitu ya? Serius, nangis kan di kamar mandi kan nggak ada yang lihat, maksudnya kan besar juga. Tapi kan sembari air itu ya saya netesin di mata gitu, biar kalau selesai kerja nggak kelihatan nangis. Ini pun udah mau nangis. Jadi waktu itu saya nyuci, setan, saya bangkrut dalam hati ini, kalau nggak bangkrut nggak gini gitu. Jadi teman-teman semua awalnya dari situ. Dan singkat cerita aja ya, nanti kalau besok-besok mau lihat di video saya juga, saya ceritain itu waktu saya pertama kali jadi TKW karena ngerasain sel penjara di Singapura gitu guys. Yes. Gitu Ceritanya begitu. Jadi teman-teman semua, saya part time di Singapura itu sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Saya part time di Singapura, cuman masuk keluar. Jadi begini, saya pernah lihat gimana cara pengurusan anak-anak TKW yang kadang dipersulit oleh dinas-dinas tertentu ya guys. Jadi saya tuh kayak dendam banget gitu. Ini orang-orang TKW ini mau datang cari uang dan membantu pemerintah, kok kalian kayak gini, kalian nggak tahu. Iya. Banyak orang-orang yang dinas-dinas tertentu itu menyepelekan TKW apa sih, padahal mereka nggak tahu kita nih untuk devisa negara terbanyak setelah migas loh. Kenapa kalian persulit gitu membantu negara? Dan
saya jengkel, akhirnya ilegal aja gitu, ilegal aja, masuk ilegal Itu gitu. pengalaman dulu di Singapura. Yes, Terus di Singapura. gimana kok bisa sekarang di Hong Kong? Ya setelah itu saya masuk keluar, saya lagi jalan di Lucky Plaza kalau nggak salah itu di Singapura. Adalah polisi. Waktu itu ulang tahun saya juga, kalau nggak salah 2016 tanggal 3 kalau nggak salah itu. Saya tanggal 2 malamnya itu saya lagi jalan, itu memang udah agak larut dikit ya, jam 10 lewatan gitu. Terus polis, mana ID card dan mungkin saya permit atau apa. Saya langsung bilang saya cuma holiday di sini. Keluarin lah paspor, karena kan nggak ada ID card dan lain-lain atau permit gitu kan. Dikasih, mereka lihat ya belum overstay kan. Memang saya cuma 20 hari 28 hari di Singapura, balik lagi saya ke tempat di Batam gitu, masuk lagi gitu. Dia periksa, handphone kamu mana? Ini Singapura guys, jangan macam-macam. Jadi handphone saya diperiksa. Di handphone itu ada percakapan WhatsApp saya tentang keuangan. Mana kak? Jadi saya sempat masukin anak part-time juga, karena kan udah 1 tahun lebih, udah tahu gitu, ya udah pengalaman. Mereka lihat mana kenapa ada percakapan uang di sini tentang. Saya bilang itu waktu masih saya bisnis. Mereka lihat semua, memang syukur saya itu foto-foto saya waktu bisnis, pemuatan di truk, apa semua hasil alam itu masih ada. Jadi mereka lihat ini apa ini, itu kemarin saya bisnis ini. Oh kamu bisnis sigaret? Ya, saya bilang mau jelaskan lagi kan? Iya gitu. Iya. Terus kamu di sini ngapain? Datang santai aja. Terus akhirnya saya curhat, saya lagi ada problem, masalah. Jadi kan kita polisi di Singapura itu kita nggak bisa bohongin gitu. Iya. Dan akhirnya mereka, oh kamu ini cuma datang, tapi kamu ada part-time. Mereka, saya bilang enggak. Jadi ceritanya mereka tetap tahu walaupun kita ngelak gitu. Saya diinterogasi, dimasukin dulu di sel selama 6 jam. Terus mereka panggil saya karena periksa semua pembicaraan di situ tentang pekerjaan. Mereka langsung bilang, kamu memang tidak ada salah di sini, tapi kamu ada percakapan WhatsApp tentang part-time. Berarti negara kita tidak bisa memberikan kamu tinggal untuk lama, karena negara kita ada hukumnya bahwa orang imigran itu tidak bisa kerja tanpa ada izin. Jadi kamu harus pulang. Dan saya diberikan waktu 4 hari guys, 4 hari. Dan dari polisi Singapura ngomong, paspor kamu ambil di imigrasi Lavender. Tahu imigrasi Lavender? Ini kan ex Singapura guys, dia tahu gitu. Jadi saya ambil di sana 4 hari dan saya berkemas-kemas pulang guys, pulang. Begini biar orang juga tahu TKW itu bisa. Iya, bener Yes, banget. TKW itu bisa semua lah gitu. Ternyata TKW itu luar Luar biasa. biasa.